Pemirsa, ratusan personil TNI memperketat penjagaan kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK selama ditutup untuk umum karena gelaran KTT G20. Pasukan Yon Zipur 18 YKR yang dipimpin Letkol Damai Adi Setiawan memperketat penjagaan kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang tutup untuk umum selama gelaran KTT G20. Dengan terus melaksanakan patroli, TNI membatasi akses masuk yang hanya mengizinkan orang yang memiliki ID card G20. Pengamanan diperketat dari segala sisi di Ring 2 hingga 3. Presiden Joko Widodo dan para delegasi dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam di Lotus Pond. Semua lokasi juga sudah dilaksanakan pengecekan langsung oleh Panglima TNI dan dinyatakan siap, termasuk antisipasi serangan cyber selama KTT G20. Serangan itu, bagaimana kami kemudian merespon, berapa cepat kami merespon, itu juga sebetulnya malah membuat kami lebih siap, terus terang saja. Tapi kami tetap menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk membantu. Seandainya mereka yang punya skill, kemampuan juga kemudian melihat adanya percobaan-percobaan gangguan terhadap jaringan cyber. Satu hari jelang puncak KTT G20, pengamanan akses keluar masuk Provinsi Bali makin diperketat. Tak hanya di lokasi utama di sekitar kawasan Nusa Dua, akses lalu lintas di wilayah perbatasan juga tak luput dari pengawasan ketat aparat gabungan. Sehari jelang penyelenggaraan puncak KTT G20, aparat gabungan mulai membatasi kendaraan fosil yang masuk ke kawasan Nusa Dua, Bali. Hanya kendaraan listrik atau kendaraan yang memiliki stiker khusus yang diperbolehkan masuk ke kawasan Nusa Dua, akibatnya banyak kendaraan yang terpaksa putar balik. Pembatasan mulai berlaku sejak 13 hingga 17 November mendatang. Masyarakat yang ingin masuk ke kawasan Nusa Dua bisa menggunakan shuttle bus listrik yang disiapkan di sejumlah lokasi. Jadi kendaraan yang bisa masuk, kalau yang non fosil itu harus ada ada stikernya. Bahasanya harus ada izinnya dari kepanitiaan. Tak hanya di kawasan KTT G20 di Nusa Dua, kawasan akses lalu lintas di wilayah perbatasan juga diperketat. Salah satunya di akses utama Gianyar Denpasar. Satu persatu kendaraan diperiksa oleh petugas mulai dari bagasi hingga barang bawaan pengendara. Ini dalam rangka peningkatan keamanan pelaksanaan daripada kegiatan G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Selain di jalanan, pengamanan juga diperketat di sejumlah objek wisata yang akan dikunjungi sejumlah delegasi KTT G20. Dari Nusa Dua dan Gianyar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kepala negara dan menteri luar negeri tiba di Indonesia Minggu malam untuk menghadiri puncak KTT G20 15 hingga 16 November. Para kepala negara dan delegasi tiba menggunakan pesawat kepresidenan masing-masing. Sebagai tuan rumah, Presiden Jokowi sudah tiba di Bali usai menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bali. Pertemuan ini digelar menjelang konferensi tingkat tinggi G20.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joe Biden menegaskan Amerika Serikat sepakat untuk menggelontorkan investasi senilai 700 juta dolar atau setara 10 triliun rupiah. Investasi itu disalurkan untuk mengembangkan transportasi dan infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia. Presiden Jokowi pun menyambut baik kerjasama kedua negara. Presiden berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kerjasama yang konkret untuk membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang puncak KTT G20 sudah ada rekan kami Nadia Valery langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat sore Valery, apa saja poin-poin pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Biden sejauh ini? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Betul sekali, memang tadi siang Presiden Joko Widodo sudah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana ini merupakan salah satu dari sekian agenda pertemuan bilateral yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Dalam pertemuan tadi ini memang perbincangan antara Presiden Joe Biden dan juga Presiden Joko Widodo ini adalah terkait dengan persiapan, terutama apa poin-poin yang akan dibahas pada konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilangsungkan pada besok hingga lusa 16 November 2022. Adapun selain berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, memang hari ini Presiden Joko Widodo juga telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara lainnya, di antaranya yakni dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kemudian juga tadi langsung dilanjutkan dengan pertemuan bilateral secara maraton dengan Presiden Turki dan juga Perdana Menteri Australia. Sementara itu sore ini juga diagendakan akan ada pertemuan bilateral antara Presiden dari Cina Xi Jinping yang juga baru saja mendarat di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai pada sore hari tadi, serta Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di mana kalau kita melihat memang ini merupakan agenda yang cukup menarik karena ini merupakan kali pertama Presiden Cina akan dipertemukan dengan Presiden Amerika Serikat. Sehingga ini yang dinanti-nanti apa sebetulnya yang akan dibicarakan dalam pertemuan bilateral tersebut. Dan untuk agenda KTT 20 ini, April dan juga pemirsa, memang ada sejumlah topik yang akan dibahas, terutama mengkaji 3 topik khusus, yakni arsitektur kesehatan, kemudian energi transisi, dan juga transformasi digital, di mana nantinya ini akan dirumuskan menjadi komunike pada hari terakhir KTT G20, namun memang belum dipastikan apakah pada KTT G20 tahun ini akan tercapai adanya komunike, mengingat saat ini memang untuk kondisi geopolitik di dunia ini masih cukup kental. Dan ini juga yang menjadi salah satu hambatan ataupun tantangan. Kita juga melihat bahwa ada ketidakhadiran dari 2 presiden, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diwakilkan. Namun juga rencananya memang mereka akan tetap mengikuti ataupun berpartisipasi dalam KTT G20 secara virtual. Kita masih menantikan April dan juga pemirsa apa saja poin-poin menarik yang akan dibahas dalam KTT G20 besok. Ya, April. H-1 gelaran puncak besok. Valery, apakah seluruh kepala negara peserta G20 sudah hadir? Ya, April, untuk seluruh kepala negara dipastikan bahwa malam hari ini juga akan tiba di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, di mana tadi kami juga sempat melihat data kedatangan dari kepala negara, anggota G20 maupun para tamu undangan, dan yang terakhir akan tiba pada sore hari nanti sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah. Ini merupakan Perdana Menteri, maksud kami Menteri Luar Negeri dari Brazil yang mewakili Presiden Brazil yang tidak bisa hadir dalam KTT G20 karena memang masih dalam masa transisi setelah pemilu. Sementara itu untuk para kepala negara lainnya ini memang sudah tiba di Indonesia sejak minggu malam kemarin ini, termasuk diantaranya Presiden Amerika Serikat, kemudian juga Menteri Luar Negeri Rusia yang mewakili Vladimir Putin, kemudian juga Presiden Korea Selatan, dan kita melihat juga siang tadi ada kehadiran dari Presiden Cina Xi Jinping serta Perdana Menteri Kanada dan juga Perdana Menteri Australia. Untuk kehadiran dari kepala negara G20 tahun ini memang dikonfirmasi ada 17 kepala negara anggota G20 yang hadir dan juga 8 dari 10 tamu undangan serta 10 lembaga internasional, sehingga total dari partisipan kepala negara G20 tahun ini adalah sebanyak 36 dari total 41 tamu undangan. Di antara 5 dari kepala negara yang tidak hadir ini memang salah satunya merupakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dikatakan akan mengikuti partisipasi secara virtual saja. Kemudian juga ada Presiden Brazil, kemudian juga Presiden Meksiko,
pemerintah Fiji, dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, April. Ya, Valerie, seperti apa pengamanan di sana jelang acara atau agenda dinner malam nanti khususnya di kawasan Nusa Dua? Ya, April dan juga pemirsa, terkait dengan pengamanan ini sudah dilakukan secara maksimal, di mana sore hari tadi juga kami mendapatkan kesempatan berbincang langsung dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di mana ia tadi menjelaskan bahwa kalau dari pihak TNI pengamanan ini sudah dilakukan dengan maksimal. Ada sebanyak 137 CCTV yang sudah ditempatkan di berbagai titik lokasi yang akan menjadi tempat kedatangan dan juga venue acara dari KTT G20, diantaranya Garuda Wisnu Kencana, kemudian 14 hotel yang akan menjadi tempat peristirahatan dari para kepala negara, serta beberapa tempat acara lainnya yang akan diselenggarakan untuk KTT G20. Pengamanan ini dilakukan dengan ketat. Kalau dari TNI saja, personil yang diturunkan bahkan mencapai 14.300 personil. Ini tidak hanya personil yang stasioner saja, namun juga personil yang akan mengawal secara mobile, mengingat memang dari pihak keamanan di sini memang harus berjaga jika ada agenda inkognito apabila kepala negara ataupun ibu negara ini akan kemudian menghadiri acara-acara yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Dan pengamanan ini dipastikan sudah maksimal untuk besok. Kita juga menantikan seperti apa KTT G20 besok. Dan selain pengamanan ini memang mobilitas masyarakat akan dibatasi selama puncak KTT G20 Bali hingga Kamis mendatang, karena untuk akses masuk ke Nusa Dua saja ini juga hanya diperuntukkan bagi kendaraan listrik ataupun mobil dengan stiker khusus bagi para delegasi ataupun tamu yang menginap di kawasan Nusa Dua. Ini juga akan diberlakukan selama puncak KTT G20 Bali hingga 17 November 2022 mendatang, sehingga memang diharapkan bagi masyarakat ataupun warga Bali serta para wisatawan untuk dapat membatasi mobilitas selama puncak KTT G20 berlangsung. Ya, April. Baik, terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, semangat Recover Together, Recover Stronger menjadi misi Indonesia pada presidensi KTT G20 di Nusa Dua Bali. Indonesia mengajak dunia bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Lalu apa saja yang menjadi prioritas presidensi Indonesia pada KTT G20? Berikut penjelasan Yasmin Atania bersama juru kamera Faisal Rinaldi dan Oki Mahendra. Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia memegang forum presidensi Group of 20 atau yang lebih dikenal dengan G20, yakni adalah forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia. Sebagai presidensi, Indonesia mengusung semangat pemulihan bersama dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat mengingat saat ini kondisi dunia masih tertekan akibat adanya pandemi COVID-19. Sehingga dibutuhkan upaya bersama dan juga inklusif untuk mencari solusi guna pemulihan dunia secara bersama-sama. Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan juga keterjangkauan. Presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Yaitu yang pertama, ini adalah penguatan arsitektur kesehatan global. Kemudian yang kedua, ini adalah transformasi digital. Dan yang ketiga, ini adalah transisi energi. Kehadiran para kepala negara pada KTT G20 di Bali merupakan suatu kehormatan, mengingat kondisi dunia yang sedang tidak kondusif. Forum G20 memiliki kekuatan politik dan juga ekonomi untuk mendorong pemulihan dunia pasca pandemi COVID-19. G20, semangat bangkit bersama. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Muhammad Faisal, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, KTT G20 Bali menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. KTT G20 juga diharapkan bisa menarik investasi yang strategis. Puncak KTT G20 Bali akan berlangsung 15 hingga 16 November 2022. 17 kepala negara dipastikan hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. KTT G20 Bali menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. Sekaligus diharapkan bisa menarik investasi yang strategis.
Menko Maritim dan Investasi Lut Binsar Panjaitan mengatakan KTT G20 dan berbagai rangkaian acaranya berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Salah satunya kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB yang mencapai 533 juta dolar Amerika atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Di samping itu, KTT G20 juga meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Indonesia akan dinilai sebagai tempat investasi yang strategis. Bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global dan merupakan tempat investasi yang sangat strategis. Ini terlihat dari banyaknya permintaan untuk bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan permintaan juga Presiden Joko Widodo untuk mengatur pertemuan-pertemuan bilateral. Penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Diperkirakan kontribusi G20 mencapai 533 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Dari sisi serapan tenaga kerja, G20 juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor. Presidensi G20 menjadi momentum sejarah Indonesia yang baru akan terulang 20 tahun lagi. Ada lebih dari 3.400 utusan negara-negara G20 yang hadir di Bali. Ditambah utusan lembaga dan kelompok seperti jurnalis, relawan, dan peneliti yang diperkirakan jumlah keseluruhannya mencapai 12.750 orang. Dari Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.